normal. Prosedur ini sebetulnya sudah dilakukan lebih dari 50 tahun. Jadi aman karena bukan sesuatu hal baru. Yang diperbarui dari tahun ke tahun adalah misalnya alkesnya, alat kesehatannya. Stand-nya kalau dulu tidak dilapisi obat, sekarang dilapisi obat sehingga tidak mudah terjadi penyempitan kembali. Kemudian dulu masuk kateternya harus lewat pembuluh darah pangkal paha, sekarang lewat pembuluh darah tangan sehingga lebih nyaman gitu. Dan dengan bertambahnya kemajuan teknologi, alat-alat ini menjadi tidak terlalu mahal. Di Siloam bisa melakukan juga dengan BPJS, baik untuk prosedur serangan jantung, kateterisasi untuk serangan jantung maupun untuk prosedur-prosedur elektif. Oke, jadi gimana caranya kita mencegah penyakit jantung koroner ini? Yang pertama ya kita harus lihat apa yang kita makan. Jadi 5 kali dalam sehari kita mesti harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi apakah itu dalam bentuk jus, apakah itu dimakan bersama lauk pauk, ataukah dibikin lalapan gitu. Kemudian kita bisa memilih non-fat atau low-fat products. Dan kita menghindari daging-daging yang merah. Kalau daging putih masih relatif aman. Kemudian selain itu exercise, jadi kita harus menjaga physical activity setiap hari. Anjurannya sih 30 sampai 45 menit setiap hari atau minimal 5 kali dalam seminggu. Dan stop rokok. Jadi rokok ini salah satu faktor yang sebetulnya bisa kita mudah hilangkan kalau memang mau berhenti. Tapi yang dinamakan efek-efek racun dan sebagainya itu benar-benar hilang kalau sudah 1 tahun berhenti merokok. Kalau belum masih ada jejas di dalam tubuh kita. Tekanan darah ini juga sangat penting efeknya. Jadi tekanan darah dan diabetes ini selain grassroots dari banyak penyakit, mulai dari stroke, serangan jantung, hingga penyakit arteri perifer, optimalnya adalah 120/80. Kita modifikasi lifestyle kita dengan diet, olahraga, dan salt restriction. Kalau tentang blood sugar, normal blood sugar itu saat puasa kurang dari 100, kalau 2 jam sesudah puasa kurang dari 140. Ini juga selain obat, kita juga harus modify lifestyle dan makanan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Saskia atas materinya yang begitu menarik. Ya, sangat relevan begitu. Apalagi di kondisi saat ini orang-orang banyak yang masih belum paham tentang yang dokter jelaskan tadi. Semoga yang diberikan bisa aplikatif ke kehidupan kita. Nah, baik. Mungkin di sini partisipan ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Sekali lagi mengingatkan kami juga memiliki hadiah menarik berupa free rapid test bagi partisipan beruntung yang bertanya. Monggo dimanfaatkan, mumpung ada ahli dari spesialis jantung dan pembuluh darah di sini. Izin bertanya, Mas. Ya, baik. Dipersilahkan, Bapak Limin. Ya. Sebelumnya terima kasih dan selamat sore kayaknya. Saya dari Madura, Sumeneb. Iya, Pak. Bu Dokter. Mohon izin Bu Dokter, izin bertanya terkait dengan apa yang sudah dibahas tadi. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah orang yang mudah terkejut itu juga dapat berisiko terhadap penyakit jantung, Ibu Dokter? Enggak, Pak. Ya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau terkejut bukan salah satu hal yang kita harus waspadai untuk serangan jantung maupun kematian mendadak karena jantung koroner. Tapi kalau sering pingsan, iya kita harus waspada. Oh, kalau misalkan yang itu, mohon maaf, yang sering kerasukan itu juga dapat demikian, Ibu?
Beda-beda, Pak, beda. Kerasukan di luar medis. Kan sering pingsan juga itu kan. Tapi kan beda urusan. Oh, siap, terima kasih, Terima kasih, Pak. Bu Dokter. Baik, terima kasih kepada Bapak Limin atas pertanyaannya yang sangat menarik. Kemudian di kolom chat kita juga ada beberapa pertanyaan, salah satunya dari PDG Hermanto Angka. Apa perbedaan pemeriksaan MRI dan CT scan dalam mendeteksi kelainan jantung? Ya, PDG, kalau MRI itu seperti echo, tapi lebih detail untuk melihat dalamnya jantung. Dengan MRI kita bisa melihat kerusakan otot jantung. Kita bisa tahu orang ini gagal jantung sebabnya apa. Apakah misalnya dari post infeksi ataukah dari kelainan-kelainan lain yang lebih jarang gitu. Tapi kalau CT scan itu untuk pembuluh darah. Jadi dengan CT scan kita bisa tahu apakah orang ini punya sakit jantung koroner atau tidak dengan tidak kira-kira. Karena kalau dari treadmill itu masih kira-kira. Jadi tergantung apa yang mau dicari. Kalau yang mau dicari orang ini punya koroner atau tidak, itu dengan pemeriksaan CT scan. Tapi kalau orang mau tahu apakah otot jantungnya rusak, sebabnya kenapa, kelainan-kelainan bawaan dalam rongga jantung itu dengan cardiac MRI. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih PDG Hermanto Angka atas pertanyaannya. Berikut juga ada pertanyaan dari Dr. Prasti Adi Dharmasanti, spesialis kulit dan kelamin. Izin bertanya, Dok, katanya COVID juga bisa menyebabkan gagal jantung. Kalau memang seperti itu, mana yang lebih dulu, COVID atau jantungnya? Terima kasih. Kalau sebelumnya memang tidak punya gagal jantung, berarti memang virus ini menyebabkan gagal jantung melalui mekanisme miokarditis itu tadi, Dr. Prasti. Jadi infeksi COVID memang bisa menyerang ke otot jantungnya, menyebabkan kondisi tadi namanya miokarditis, lalu membuat otot jantung itu rusak sehingga terjadi gagal jantung. Gitu. Virus COVID sendiri juga saat ini dalam penelitian juga bisa menyebabkan serangan jantung karena membuat pembuluh darah koronernya itu rusak. Gitu. Jadi memang COVID ini agak luar biasa. Baik. Apakah sudah terjawab? Nah, mungkin sedang ada keperluan lain. Baik, kepada Bapak Limin, mohon diketik nomor WA dan emailnya di kolom chat. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Henry. Mohon maaf kalau sering sesak nafas, apakah ada kaitannya dengan jantung? Terima kasih. Iya Pak Henry, jadi sesak nafas itu memang kita perlu bedakan apakah ini memang dari jantung, dari paru, ataukah memang dari asam lambung yang naik. Nah, kalau sudah kita exclude dari parunya tidak ada masalah, fotoronsen tidak ada infeksi, atau tidak ada TBC, juga tidak ada asma, kita perlu sekali mencurigai bahwa sesaknya ini bisa jadi karena jantung. Mungkin ada kelainan jantung bawaan yang belum terdeteksi hingga seseorang beranjak dewasa. Nah, itu nanti bisa kita lakukan pemeriksaan secara detail. Baik. Apakah sudah terjawab, Pak Henry? Ya. Ya, baik. Kemudian untuk para penanya dipersilakan untuk menuliskan nomor WA maupun email ke kolom chat, boleh juga secara private kepada moderator. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi dijelaskan untuk exercise minimal 30 menit dan 5 kali dalam seminggu. Bagaimana mengontrol diri sendiri agar exercise tidak berlebihan, gejala apa yang mengharus kita stop exercise? Dari Rotary Surabaya Persada. Oke, kalau memang orang ini tidak punya penyakit jantung apapun, nanti tidak pernah opname karena sakit jantung, itu ya bebas-bebas aja mau exercise seperti apa.
Tapi kalau orang ini memang sudah punya penyakit jantung, kita memang mesti tahu limitasinya. Biasanya kita lakukan treadmill test dulu untuk melihat apakah saat orang itu exercise amannya itu di level mana. Tapi secara umum kita tahu bahwa maksimal heart rate itu adalah 220 dikurangi umur. Jadi misalnya kalau umur kita 40 ya maksimal heart rate kita sekitar 180. Nah, range aman secara general ini ya untuk exercise itu kalau heart rate-nya antara 65 hingga 75%. Jadi heart rate mungkin sekitar 140, 150 itu sudah cukuplah buat kita berolahraga. Taunya gimana? Sekarang memang banyak banget produk jam yang bisa mengukur heart rate. Sport watch itu pasti didedikasikan untuk mengukur heart rate seseorang saat exercise. Itu nggak mahal, mungkin sekitar 100 ribuan gitu beli di online shop. Nah dari situ kalau memang nanti istilahnya kadang kita kalau olahraga kan semangat ya sampai lupa kalau heart rate-nya kekencengan alat stopwatch-nya alat sport watch-nya bisa memberi warning bahwa heart rate-nya sudah berlebihan begitu. Tapi kalau orang ini memang pernah serangan jantung atau memang ada gagal jantung, tentunya kita perlu memberikan exercise prescription. Nah, itu memang harus konsultasi offline ya, karena biasanya kita perlu treadmill test dulu untuk menjawab pertanyaan seberapa aman saya berolahraga. Nanti dilihat respon iskemi yang terjadi saat treadmill, bagaimana gangguan irama yang muncul saat treadmill, gimana, baru kita bisa berikan batasan dan arah. Izin bertanya, Dokter Saski. Iya, Dokter Santi. Ya, jadi sekarang ini kan kita kalau beraktivitas harus menggunakan masker. Nah, tentunya kalau misalnya kita lari dengan menggunakan masker akan mempengaruhi asupan oksigen kita. Nah, batasan-batasan mana yang kita waktunya melepas masker dan kita boleh pakai masker. Nah, bisa dijelaskan nggak, Dok? Kalau di sekitarnya nggak ada orang, ya nggak apa-apa, nggak pakai masker. Tapi kalau di sekitarnya ada orang, memang sebaiknya kita menggunakan masker. Nah, ada sih banyak sudah protokol-protokol yang di-launch akhir-akhir ini. Jadi kalau misalnya orang berlari itu jaraknya at least sekitar 2 sampai 5 meter dengan orang lain gitu. Kalau orang sepedaan juga. Jadi yang penting tidak terlalu dekat. Kalau memang harus banget olahraga barengan orang-orang banyak. Sekarang itu banyak juga dijual kok masker yang ada HEPA filternya. Jadi kita tetap bisa bernafas dengan enak karena airflow-nya ada terus dan sudah disaring sehingga aman gitu. Baik. Boleh informasinya, Dok? Itu masker HEPA filter tuh saya baru dengar terus terang. Di mana itu carinya? Kayaknya menarik itu. Di online. Saya kebetulan Thai boxing ya. Saya kok Thai boxing kan mesti combat sama trainernya. Wow. Jadi ya kan mesti jarak dekat. Jadi ya saya pakai aja itu. Online. Nah, udah banyak kok sekarang. Ya sekarang harganya mulai dari 500-an gitu udah ada. 500 ini 500.000 maksudnya, Dok? Iya. Oh, oke. Tapi filternya itu kan bisa dipakai, ada yang bisa 3 bulan, ada yang bisa 6 bulan gitu. Oke. Siap. Karena kalau yang punya Brompton 50 juta gitu loh. Lah ya itu makanya ini jadi galau ya karena ada klaster-klaster goes sekarang jadinya. Baik, terima kasih Dokter Saski. Izin bertanya mengenai olahraga nih, Dok. Nah, kalau olahraga berenang kan nggak mungkin pakai masker. Boleh nggak ya, Dok, dengan kondisi yang ada saat ini? Kalau anjurannya sih sampai saat ini kalau di public place belum ya. Tapi kalau misalnya berenang di kolam renang apartemen kita sendiri yang kita tahu jam-jamnya nggak banyak orang gitu ya. Baik, siap. Terima kasih, Dok. Dari PDJ Hermanto ya, treadmill test sebaiknya dilakukan periode berapa lama maksudnya setelah setahun? Oke, kalau
untuk screening di atas 40 tahun, kalau perusahaan-perusahaan memang biasanya setahun sekali. Tapi kalau untuk pribadi, jika tidak ada masalah apa-apa, ini sudah all clear ya, sudah CT scan, tidak ada masalah, treadmill, tidak ada masalah, tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes segala macam, ya itu medicine is art, jadi nggak ada patokan harus berapa tahun sekali, bisa 3 tahun sekali, is okay, atau kalau misalnya ada keluhan bisa dilakukan lagi, bisa. Tapi kalau orang itu misalnya sudah dilakukan prosedur pemasangan ring, kateterisasi jantung, atau bypass gitu, ya check up berkala memang sekitar 1 tahun sekali untuk evaluasi rutin. Baik, terima kasih. Apakah PDJ Hermanto sudah terjawab? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Saya sendiri izin bertanya ya, Dok. Apa makanan atau multivitamin yang cocok untuk menjaga jantung kita agar dalam kondisi yang baik? Dan makanan yang perlu dihindari juga. Terima kasih. Kalau vitamin sampai hari ini di guideline sih belum ada yang betul-betul proven bisa diklaim untuk meningkatkan kondisi jantung gitu belum. Semua masih penelitian kecil-kecil seperti ubiquinon, seperti selenium, zinc itu masih penelitian kecil-kecil. Jadi kalau masuk ke dalam sebuah guidelines itu penelitiannya harus randomized control trial. Jadi penelitian skala besar, ratusan ribu orang, nggak jutaan, multi-center dari berbagai negara. Kalau ada konsistensi di semua negara katakanlah dengan populasi penelitian yang besar itu baru bisa masuk guideline. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya ya nasihat-nasihat standar saja seperti makan sayur, minum buah begitu. Kalau vitamin memang saat ini belum ada yang benar-benar bisa direkomendasikan. Beberapa yang kemarin baru masuk guideline itu hanya yang untuk menurunkan trigliserid, tapi itu juga kayak terapi adjuvan aja, belum benar-benar menggantikan golongan fenofibrat gitu, tidak. Terus kalau vitamin apa akhir-akhir ini juga lagi booming ya kayaknya pemeriksaan vitamin D, karena meskipun kita di negara tropis seringkali begitu dicek vitamin kadar, tapi kita mesti cek dulu sih kadar vitamin D kita kurang. Nah, vitamin D ini sekarang kayak lagi naik daun karena dianggap lebih daripada sekedar vitamin. Vitamin D vitamin D ini tidak bisa kita dapatkan dari makanan, kita bisa dapatkannya dari matahari atau suplemen. Jadi kadar vitamin D yang kurang ini ditengarai saat ini merupakan akar masalah dari beberapa penyakit, tidak hanya masalah jantung. Penelitian-penelitian sedang berlanjut tentang vitamin D dengan berbagai macam penyakitnya. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Saskia atas jawabannya. Kemudian apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya? Ada. Maaf dokter, saya nanya lagi. Ini soalnya menyangkut pertanyaan sehari-hari juga. Jadi saya juga mendapat informasi bahwa semacam ibuprofen dan obat-obat antihipertensi itu dapat meningkatkan kinerja enzim S2. Jadi justru akan semacam memupuk virus COVID. Nah, itu obat antihipertensi apa tuh yang nggak boleh? Kan ada macam-macam, ada amlodipin, ada apalah, itu yang spesifik yang apa kira-kira dok? COVID ini masuk ke dalam tubuh melalui reseptor COX-2. Melalui reseptor S2. Nah, obat-obatan hipertensi ini beberapa banyak yang kerjanya melalui golongan S inhibitor melalui jalur RA sistem, angiotensin aldosteron, di mana angiotensin itu berkorelasi dengan jalur E. Tetapi
Itu jadi pada saat-saat awal COVID muncul, itu kayak banyak peneliti yang mempertanyakan, boleh nggak sih obat-obat hipertensi yang berbasis ACE inhibitor atau ARB diberikan pada penderita COVID karena khawatirnya nanti akan makin memudahkan virus COVID itu masuk ke dalam tubuh. Tapi dengan berjalannya waktu ini udah 7 bulan pandemik, kekhawatiran itu tidak terbukti. Malah kalau hipertensinya tidak ditreat dengan baik, walaupun korelasi secara directnya belum juga ada penelitian yang bermakna, hipertensi itu salah satu komorbid yang harus kita waspadai pada penderita COVID. Jadi jawabannya sih sejauh ini obat antihipertensi apapun masih aman untuk penderita COVID. Baik dokter, lega kalau begitu, karena ada keluarga yang juga rutin menggunakan antihipertensi. Terima kasih dok. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Saski dan Resanti atas pertanyaannya. Apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya di sini? Dan mengingatkan kepada Bapak Henry untuk mengirim nomor WA dan emailnya, boleh private chat ke moderator. Nah, baik, ini ada pertanyaan mungkin saya bacakan. Bagaimana untuk orang awam belajar CPR? Terima kasih. Paling gampang sekarang lihat YouTube. Karena sebetulnya CPR atau basic life support itu sangat mudah. Yang penting tangan kita ini kita taruh aja di tengah dada, nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Lalu tangan kita lurus dan berat badan kita jadikan tools untuk menekan jantung itu. Gitu aja sebetulnya prinsipnya. Yang penting tekanan itu cepat dan dalam. Tidak perlu ragu-ragu karena kita juga sering mendapatkan pasien kiriman dari biasanya yang offshore gitu, ada heart attack di tengah laut dikirim dengan helikopter gitu ke rumah sakit, sudah kondisinya patah tulang rusuk ya karena semangat banget yang CPR, nggak apa-apa kalau patah tulang rusuk itu nyambung sendiri, yang penting orangnya tertolong dan selamat untuk dilakukan tindak lanjut. Pokoknya jangan ragu-ragu salah, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Dr. Saski. Apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya? Baik, bila tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Dr. Saski, ada pertanyaan dari Bapak Edward Jurian. Izin sharing dan juga mau tanya ke Dr. Saski. Tahun 2011 ketika umur saya 31 tahun pernah mengalami jantung berdebar ketika berjalan ke kantor. Rumah sakitnya jantung seperti busi yang listriknya tersendat-sendat sehingga rasanya saya mau pingsan. Apakah itu masuk gejala cardiac arrest, dok? Akhirnya ke UGD dan dicek kalsium skor yang mana saya disuruh rawat inap. Karena takut rawat inap, saya jadi minta surat keterangan untuk dirujuk ke kardiologis langganan ibu saya. Lalu appointment untuk treadmill dan echo. Dan menurut dokter hasil treadmill dan echo normal, tidak ada kelainan. Sebagai catatan ibu saya riwayat PCK. Baik. Oke, jadi at least kalau sudah di echo tidak ada masalah di rongga jantung, fungsi pompa jantungnya pasti baik, tidak ada detak jantung. Lalu treadmillnya berarti tekanan darahnya saat treadmill oke, gangguan irama saat treadmill dianggap tidak bahaya. Nah, ini apakah kondisi yang merasa listriknya tersendat-sendat seperti mau pingsan ini sering atau tidak, itu juga kita harus evaluasi. Kalau memang masih sering terjadi, ini kalau umur 31 mungkin kan tidak berkaitan dengan penyakit jantung koroner. Jadi kalau sering terjadi atau at least sebulan sekali terjadi, ya paling tidak dilakukan Holter dulu, rekam jantung 24 jam untuk dilihat pola gangguan iramanya seperti apa. Oh ya, ini kalau perempuan sering keluhan berdebar juga mesti dicek
kelenjar tiroid, karena sangat sering banget masalah tiroid, hipertiroid itu menyebabkan keluhan berdebar, dan ini umumnya dialami oleh perempuan. Tapi kan kalau yang Mas Edward ini kan laki-laki, jadi kalau mau dicek lebih detail ya saran saya Holter untuk rule out lebih detail tentang gangguan iramanya, bukan tentang penyakit jantung koronernya, mengingat usia yang masih muda dan rasanya kan belum punya faktor risiko koroner lain seperti hipertensi maupun diabetes atau merokok. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya? Mungkin bila tidak ada partisipan, terima kasih penjelasannya dari Dr. Saskia. Kemudian, bila tidak ada partisipan lagi ingin bertanya, mungkin Dr. Saskia bisa memberikan sedikit closing statement khususnya kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit jantung. Iya, tidak semua meninggal mendadak itu karena penyakit jantung koroner. Jadi kita juga sudah mulai harus awareness bahwa ada masalah-masalah lain tentang jantung yang berkaitan dengan aliran listrik yang bisa bikin orang muda meninggal mendadak. Nah, screeningnya gimana? Nomor 1, familial history. Kalau ada riwayat keluarga yang mengalami meninggal mendadak di usia muda, sebaiknya cek. Ceknya apa? Mulai dari rekam jantung biasa atau ECG, atau hingga rekam jantung 24 jam atau Holter, bisa dilengkapi dengan treadmill dan echo untuk merule out banyak kondisi lain. Jadi kita tuh kadang kalau membuat sebuah diagnosis tuh nggak bisa satu pemeriksaan langsung kita bisa tahu jawabannya. Kita istilahnya diagnosis for exclusionum, kita singkirkan ini, nggak ada ini, nggak ada, nggak ini, nggak ada. Nah, di beberapa negara yang sudah maju itu seringkali juga dilakukan tes genetik untuk melihat kondisi apakah orang ini membawa gen yang sama dengan saudara atau keluarga yang meninggal mendadak di usia muda. Kalau di atas 35 tahun, kita bisa memikirkan bahwa ada masalah penyakit jantung koroner yang membuat seseorang ini henti jantung. Apalagi kok dia merokok. Karena merokok itu cepat banget, dan sifat plaknya itu sifat plak lunak, kayak bisul yang gampang pecah, dan itu bisa menyebabkan heart attack yang dilanjutkan dengan cardiac arrest. Gitu. Jadi, seringkali kita merasa, oh sudah olahraga, sudah makanan bergizi, sudah nggak ngerokok, nggak punya faktor resiko, tapi kok pernah ada episode henti jantung yang mungkin kemudian ya by chance bisa hidup lagi. Nah, semua bisa terjadi gitu, karena kalau sudden cardiac arrest itu karena aliran listrik jantung, kemungkinannya banyak, bukan hanya dari sekedar lifestyle kita. Tapi kalau penyakit jantung koroner, iya, itu lifestyle berpengaruh besar. Dan jangan lupa untuk mempelajari basic life support, karena siapa tahu yang mengalami henti jantung itu adalah orang-orang yang kita sayangi. Kan eman banget gitu. Sering kami juga dapat pasien keluarganya sudah betul-betul aware tentang basic life support, dilakukan pijat jantung dengan optimal, UGD silam datang diangkut dengan ambulans, ambulans datang diangkut ke UGD, keselamatan tuh banyak banget gitu. Jangan berputar, cuman pijat jantung sebentar 10 menit udah capek terus nyerah biar aja meninggal, jangan. Tetap lakukan sampai ambulans datang dan alat yang lebih lengkap datang. Baik, terima kasih Dr. Saskia atas jawabannya dan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, mungkin berikutnya kita bisa mendengar sedikit pemaparan dari Dr. Antonius selaku perwakilan dari Siloam Hospital. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih atas penjelasan yang lengkap sekali ya Dok dari Dr. Saskia. Ya, itu dari penjelasan Dr. Saskia kita bisa tahu nih kalau ternyata memang
waktu itu amat sangat berharga. Ya dok ya, jadi apalagi kalau kena serangan jantung, kita tidak boleh tunda-tunda lagi. Ya, tidak boleh ragu-ragu lagi kalau membantu orang-orang. Siap, terima kasih atas sharing ilmunya ya dok, semoga bermanfaat bagi kita semua. Itu. Sebelum saya mulai untuk presentasi singkat pada hari ini mengenai Silam Surabaya, ya, izinkan saya berterima kasih mewakili dari Silam Surabaya kepada Rotary Club yang diwakili oleh Pres Rosanti, PDG Hermanto Angka, serta tadi ada Prof. Sudarso dan Bapak Ibu rekan-rekan sejawat sekalian. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai share screen-nya. Oke, nah ini saya akan membawakan mengenai Clean and Safe Hospital di Siloam Hospital Surabaya secara khususnya, di mana tadi sudah disampaikan di awal oleh Dr. Saskia bahwa kalau kita kena serangan jantung ya jangan sampai nih, yaitu atau kena cardiac arrest, henti jantung mendadak, kita masih berpikir nih, kalau ke rumah sakit aman nggak ya nih? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit mengenai kita pun rumah sakit juga ada beberapa protokol nih yang akan kita ubah. Ya, supaya apa tujuannya? Satu, pasti life saving dari si pasien itu tetap terjaga. Ya, yang kedua, pasien-pasien maupun pengunjung keluarga itu juga masih terjaga untuk keamanannya dari COVID, utamanya pada kasus pandemi saat ini. Nah, apa saja sih yang kita lakukan perubahannya? Satu, kita akan melakukan disinfeksi secara berkala, utamanya pada area-area atau lokasi-lokasi yang sering menjadi public area, yang sering dipegang oleh orang banyak. Yaitu karena apa? Kita nggak tahu nih si A, si B, si C yang memegang tombol tersebut atau memegang gagang pintu dan lain sebagainya. Apakah dia memang benar-benar tidak terkena COVID? Nah itu karena harus hati-hati. Sekarang banyak yang OTG, banyak yang tanpa gejala. Nah, semua wajib pakai masker, tidak ada pengecualian. Ya, baik itu pasien, keluarga pasien yang mendampingi si pasien, ya, Bapak Ibu dokter, dokter spesialis, profesor, tidak ada pengecualian, semua wajib menggunakan masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Mohon maaf, tidak boleh masuk ke area rumah sakit. Itu kita akan melakukan screening sebelum masuk, yaitu utamanya dengan satu screening suhu, dua ada beberapa pertanyaan mengenai gejala dan faktor risiko dari orang-orang yang akan masuk ke dalam area rumah sakit. Nah, setelah di screening, kita akan diberikan tanda berupa stiker di dada sebelah kiri. Kalau misalnya lolos dari screening, maka akan diberikan stiker warna kuning. Kalau tidak lolos screening, maka akan diberikan stiker yang warna merah. Nah, tujuannya apa nih? Tujuannya, kalau yang warna stiker kuning, ini baru boleh masuk ke area dalam rumah sakit. Nah, ini menimbulkan rasa aman, rasa nyaman. Ya, kalau saya lihat, oh si A itu ada stiker warna kuning, berarti sudah lolos screening. Tetapi tidak dalam artian lolos screening kemudian tidak pakai masker, tidak. Tetap protokol kesehatan tetap harus diberlakukan. Nah, apa yang terjadi pada orang yang mendapatkan stiker warna merah? Kita akan pisahkan. Nah, kita pisahkan kemana? Ada ruangan tersendiri, ruangan khusus, di mana ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan stiker merah akan diarahkan ke ruangan ini. Jadi tidak bercampur dengan orang-orang yang tadi lolos screening. Nah, di mana di ruangan ini itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada tenaga medisnya, ada dokternya. Nanti kalau memang sudah ada hasilnya, maka akan dikonsulkan ke dokter spesialis yang bersangkutan. Itu. Nah, in case kalau misalnya perlu rawat inap, bagaimana nih? Yaitu karena kan penyakit tidak hanya COVID aja nih, yaitu penyakit ada bermacam-macam, ya dari penyakit diare, ya penyakit batuk pilek yang biasa pun masih ada, kemudian penyakit jantung, ya masih ada. Nah, kalau memang butuh rawat inap, bagaimana? Nah, satu memang kita sudah memperlakukan untuk semua yang rawat inap, memang wajib ada pemeriksaan yaitu darah lengkap, CT thorax atau CT scan dada, itu. Yang ketiga adalah PCR swab untuk semua pasien yang mau MRS atau rawat inap. Nah,
di mana PCR swab itu kan memang butuh waktu, tidak bisa langsung cepat jadi dalam hitungan sekian menit, tidak bisa. Nah, sehingga pasien yang masih menunggu untuk hasil PCR swab-nya akan kita taruh di tempat transit room ini atau di zona kuning. Jadi kalau hasilnya ternyata nanti negatif, maka baru bisa masuk ke green zone atau di lantai 3. Kalau memang ternyata hasilnya sebaliknya, maka akan masuk ke dalam ruang yang red zone atau zona untuk COVID. Nah, kalau misalnya nih butuh tindakan operasi segera, contoh nih, kalau misalnya mengalami kecelakaan, kan nggak bisa nih, oh sudah, saya nggak mau ke rumah sakit, ya masa patah tulang bisa sembuh dengan sendirinya? Ya mungkin bisa pada beberapa kasus, tetapi ya kalau itu patah tulangnya terbuka, full untuk patah tulangnya, bukan hanya parsial, bukan hanya sebagian, pasti butuh untuk direposisi atau dikembalikan ke posisi yang semula. Nah, tindakan-tindakan inilah harus dilakukan segera di kamar operasi. Nah, aman nggak nih di kamar operasinya? Satu, kamar operasinya sudah kita modifikasi dengan tekanan negatif. Jadi semua virus, bakteri yang ada di dalam ruangan itu akan dengan aktif secara kontinu disedot keluar, yaitu jadi udara yang di dalam tetap dalam kondisi steril atau bersih. Lalu yang kedua, jangan khawatir, tenaga medisnya pun, dokter-dokternya pun secara rutin juga akan dilakukan pemeriksaan. Yaitu kalau di tempat kami secara rutin adalah 1 minggu sekali untuk pemeriksaan serologi. Itu kalau hasilnya reaktif gimana? Pasti yang bersangkutan tidak boleh untuk masuk kerja sampai hasil swab-nya keluar. Begitu. APD sesuai dengan levelnya, ini lebih ke arah medisnya, saya skip aja. Nah, kalau misalnya di Silom, gimana? Bisa nggak nih pemeriksaan untuk yang ada di drive-thru, untuk rapid test? Jawabannya bisa di drive-thru. Jadi di bagian sebelum rumah sakit itu ada lapangan. Nah, di situ ada lokasi untuk pemeriksaan drive-thru rapid test. Nah, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan rapid test yang harus masuk ke rumah sakit? Satu, karena areanya terbuka, maka sirkulasinya lebih bagus di area drive-thru. Jadi virus bakterinya tidak akan bertahan lama di daerah drive-thru. Yang kedua, tidak bercampur dengan pasien-pasien yang lainnya. Yang ketiga, itu bisa cepat karena itu tadi menunggu di dalam mobil aja. Oke, nah ini contohnya waktu pengambilan di dalam mobil atau di dalam kendaraan. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Saskia. Kalau misalnya mendadak kena serangan jantung atau cardiac arrest atau henti jantung, maka harus di-save satu adalah nomor ambulans. Nah, ini nomor ambulans kita 1.500 911. Sebagai informasi, Silom Hospital ini ada dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau telepon 1.500 911 akan nanti diarahkan ke Silom yang terdekat. Itu pelayanannya 24 jam, tidak ada hari libur. Nah, kalau misalnya nih bukan kondisi yang emergensi, bukan kondisi yang mengancam nyawa, tetapi penyakitnya ini termasuk penyakit yang kronis nih, butuh untuk kontrol. Nah, bagaimana? Kita ada Silom at Home. Ya, kita bisa telekonsultasi melalui aplikasi Aido. Nanti ada penjelasan lebih rincinya di aplikasi Aido tersebut. Itu mungkin secara singkat mengenai Silom Hospital Surabaya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Luar biasa sekali kepada Rumah Sakit Silom yang benar-benar aware terhadap kondisi di kala pandemi seperti ini. Mungkin ada yang bisa segera menanyakan tentang pelayanan yang ada di Silom Hospital. Mungkin bisa dijelaskan di Surabaya ada di mana ya Silom Hospital itu? Di Surabaya di Jalan Raya Gubeng nomor 70. Jadi letaknya di tengah kota. Berarti sangat mudah dijangkau oleh orang-orang Surabaya khususnya. Baik, oke. Ada permintaan untuk menayangkan nomor ambulans sebentar ya.
Oke. Kalau ini nomor telepon secara nasional, jadi akan disambungkan ke silom yang terdekat di sana. Yaitu contoh kalau posisi lagi di Semarang, pasti akan dihubungkan bukan ke silom Surabaya, tetapi ke silom. Baik, mohon maaf tadi saya ada sedikit kendala jaringan. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin bisa dijelaskan di Indonesia ada berapa rumah sakit Siloam ya secara keseluruhan? Oke, jadi kalau rumah sakit Siloam itu terus berkembang, terus bertambah jumlah unitnya setiap tahunnya. Jadi kalau tahun lalu itu sekitar 33, kalau sekarang tahun ini itu sudah sekitar 38, 39, yaitu. Cuman kalau di Jawa Timur memang baru 2, yaitu di Surabaya dan 1 lagi di Jember. Malang belum ya, Dr. Anton ya? Di mana? Mohon maaf, Dok. Di Malang belum? Oh, di Malang. Sementara masih di hold dulu, Dok. Oh. Yang di Malang. Siap. Baik, kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari partisipan seputar rumah sakit Siloam Hospital? Ini dapat free rapid test 3 ya, Dr. Anton ya? Iya, benar. Dapat rapid test free untuk 3 penanya, Dok. Yang ngundi Preservanti nih, Dok. Kenapa, Dok? Yang ngundi Preservanti. Oh, iya, ini tadi kami serahkan kepada Dr. Prasti penanya kedua, kemudian sama Bapak Limin yang dari Madura sudah saya japri. Nanti satunya lagi monggo, masih ada 1 voucher lagi untuk yang bertanya akan mendapatkan free voucher rapid test di Siloam Hospital. Tadi ada Pak Edward itu ya yang tanya juga ya? Tadi sebetulnya ada Pak Edward dan Pak Henry, tapi Pak Edward live dari Zoom dan Pak Henry belum mengirimkan. Atau mungkin Pak Henry masih ada di forum, monggo Pak Henry bisa mengirimkan alamat email dan nomor WA-nya ke moderator, nanti akan kami kirim vouchernya. Aslinya untuk biaya rapid berapa, Dokter, kalau tanpa voucher? Ini kan free nih, lumayan ini, Dok. Kalau tanpa voucher, untuk rapid test yang pakai rapid kit itu 149. Oke. Itu. Boleh digunakan oleh, diwakilkan orang lain nggak, Dok? Boleh, yaitu ada syarat dan ketentuannya di vouchernya nanti yang dikirimkan itu. Jadi boleh asal yang tadi ada reservasi terlebih dahulu di nomor yang ada di sana, kemudian wajib dibawa. Jadi itu kan nanti berupa e-voucher, nanti mungkin di print dulu, yaitu kemudian reservasi dulu, H-1 di nomor tersebut, lalu pada hari H dibawa hasil printnya itu untuk ditunjukkan ke petugasnya. Ya, oke. Baik, ini saya bantu menginformasikan pada pemenangnya ya, Dokter. Siap, silakan. Monggo, masih ada 1 lagi loh, Eman, Anda kesempatan dapat free rapid test 149.000. Yang mau bepergian, butuh rapid free, lumayan kan? Bagaimana ini kira-kira kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti
Satu akan saya berikan ke yang lainnya. Dr. Anton atau Dr. Saskia ada yang perlu disampaikan? Sudah, sementara itu aja, Presros. Oke. Sudah sih. Bagaimana? Sudah cukup lengkap. Tadi yang disampaikan juga sudah cukup lengkap. Ya, ini sepertinya diskusinya menarik sekali ya, Hanif. Ini pesertanya, kalau saya bilang pesertanya seksi, tidak terlalu banyak, tapi tadi pertanyaannya cukup aktif, luar biasa. Saya terus terang tidak menyangka pesertanya tidak terlalu banyak, tapi banyak sekali yang bertanya. Temanya sangat menarik memang, dan ini insya Allah bisa dibagikan ilmunya. Nah, ini beberapa peserta meminta untuk materinya di-share ya. Ya, oke. Ini sudah. Boleh ya, Dokter, saya share ke chat. Kemudian sebetulnya kami menyediakan e-sertifikat apabila ada yang memerlukan sertifikat webinar ini, kami akan memberikan link Google Form untuk mengisi data, baru nanti akan kami kirim. Tapi kalau memang tidak ada permintaan, kami juga tidak menerbitkan e-sertifikat tersebut. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi, ini Dr. Anton dari Bapak Limin. Dilanjut saja, Hanif sebagai moderator, monggo. Kita masih ada cukup waktu. Pertanyaan dari Bapak Limin kepada Dr. Anton. Ya. Rapidnya harus ke Surabaya ini dong. Oh iya, untuk yang voucher itu hanya berlaku di Sinom Surabaya. Jadi ada syarat dan ketentuannya nanti di e-voucher itu bisa dibaca mungkin lebih detailnya di sana. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Elvira Adi. Mungkin kepada Dr. Saski nih, Dok, maaf baru mau tanya apa bedanya bisoprolol sama amlodipin. Saya dapat bisoprolol, ibu saya amlodipin. Beberapa obat itu cara kerjanya itu 2-in-1. Jadi kalau untuk orang yang sering berdebar disertai darah tinggi, itu seringkali diberikan golongan beta blocker. Beta blocker bisa mulai dari bisoprolol, metoprolol, atenolol, carvedilol, begitu. Sementara kalau amlodipin hanya untuk menurunkan tekanan darah saja. Nah, tergantung kasusnya. Kadang juga kita bisa berikan bisoprolol meskipun orang itu tidak ada darah tinggi, khusus untuk gangguan iramanya saja bisa. Gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Mungkin boleh izin bertanya ke Dr. Saskia. Silakan. Oh ya, jadi izin bertanya ke Dr. Saskia. Dok, tadi kan saya ada jelaskan mengenai telekonsul ya, Dok. Nah, kapan sih pasien-pasien itu yang disarankan melalui telekonsul? Nah, itu atau kapan sih yang pasien-pasien itu yang boleh untuk tatap muka nih atau malah sebaiknya tatap muka untuk konsul ke dokter misalnya kayak gitu. Iya. Jadi telekonsul itu seperti kayak screening awal ya. Sebelum menentukan apakah memang perlu ke rumah sakit atau tidak. Jadi dari telekonsul, kalau belum pernah ketemu sebelumnya, misalnya pertemuan pertama dengan telekonsul, nanti dilihat memang perlu pemeriksaan lanjutan nggak, perlu treadmill kah, atau perlu echo, atau perlu CT scan nggak gitu. Kalau nggak perlu, cukup diberikan obat simptomatis atau pengurang gejala ya nggak apa-apa. Atau misalnya orang tuh memang sudah rutin kontrol lama, kemudian masih belum bisa ke rumah sakit, dengan telekonsul kita bisa review beberapa hal gitu. Dari telekonsul kan kita bisa lihat kondisi pasien, apa misalnya kakinya bengkak seperti apa. Terus seringkali juga kan di rumah sekarang sudah banyak yang punya alat tekanan darah. Jadi kita bisa lihat tekanan darah pasien pada saat telekonsul. Kita juga sekarang pasien tuh aware kok, ada yang sudah punya spirometri, kita bisa lihat saturasinya begitu. Dan
Kalau pasien saya memang saya biasanya minta mereka untuk mencatat tekanan darah harian, bangun pagi sama sore hari. Karena kalau cuma mengandalkan tekanan darah saat ke rumah sakit itu ya juga seringkali kurang akurat. Tapi memang jika diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan, misalnya sudah beberapa kali telekonsul tapi keluhannya masih ada, ya tentunya kita harus echo misalnya untuk menentukan apakah memang ini sesaknya dari jantung atau dari paru. Nah itu perlu datang ke rumah sakit. Tapi sebenarnya rumah sakit is really safe sekarang kan kita. Ya, malah sebetulnya kalau kita boleh jujur-jujuran, nakes itu terpaparnya malah di luar rumah sakit daripada di dalam rumah sakit. Karena kalau dalam rumah sakit kita udah siap kan, kita sudah ready. Malah kalau nakes itu kalau kumpul-kumpul sama saudara di rumah, nah itu yang sering kali paparannya berlanjut. Siap, baik. Terima kasih, Dok. Itu. Jadi kalau pertama kali masih belum tahu kondisi pasiennya gimana, disarankan untuk tatap muka dulu begitu ya, Dok ya. Ya, tapi kalau memang yang sudah rutin kontrol, kemudian mungkin jaraknya jauh, nggak bisa ke rumah sakit, nah itu mungkin yang telekonsul ya, Dok, begitu. Siap. Oke, terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Juga ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Limin. Boleh tidak haring lanjutan dengan narasumber di luar acara ini? Mohon maaf, haring itu apa ya? Saya baru mendengar kata tersebut. Sharing mungkin. Oh, sharing lanjutan. Ya. Oh ya bisa tadi dengan kalau belum bisa ke rumah sakit karena jarak kan tadi di Madura ya Pak Lim ya, bisa dengan telekonsul tadi. Bisa nanti ada WA customer service-nya Siloam Hospital ya, Dr. Anton ya kalau nggak salah. Ada. Saya nanti share ke chat ya, Dok. Terus tadi ada pertanyaan lanjutan dari Bu Elvira ya. Kalau bisa perlu dikonsumsi seumur hidup sudah setengah tiap Oke. Enggak. Jadi sebetulnya obat-obatan untuk hipertensi, untuk diabetes itu efek ke ginjalnya enggak. Gitu. Malah kalau misalnya kalau ini kasus hipertensi ya, kalau obatnya tidak diminum secara rutin, hipertensinya itu yang akan mengganggu ginjal. Kalau orang muda gagal ginjal ya seringkali karena hipertensi. Ini WA-nya customer service-nya Siloam ya, Dr. Anton ya. Apapun bisa. Benar. Ya. Harga pemeriksaan karena kan kita punya paket medical check up juga kan ya. Oh, siap. Jantung, paket MRI kepala untuk risiko stroke kan juga ada kalau nggak salah ya. Benar, ada Dok. Itu nanti mungkin dijelaskan lebih detail dari customer service sih Dok. Gitu. Cuman kurang lebihnya kalau paket jantung itu nanti biasanya isinya ya faktor-faktor risiko seperti kayak kolesterol, gula darah puasa, kemudian nanti ada CT kardiak, kalsium score kayak gitu. Kemudian ada pemeriksaan treadmill. Jadi dari itu nanti semuanya kalau hasilnya sudah jadi akan dikonsulkan ke dokter spesialis jantung. Nah itu apakah sudah hasilnya bagus semua ataukah ada nih yang perlu diobatin atau mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi paketnya cukup menarik yaitu tadi cukup simpel tapi menarik untuk mendeteksi faktor-faktor risiko jantung. Siap. Baik. Ya, terima kasih. Jangan lupa juga nomor customer service Siloam Hospital disimpan di kontak handphone masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Yuk, ya. Monggo dinyalakan semua kameranya. Juga mengingatkan bila ingin sertifikat bisa hubungi melalui chat. Ini masih banyak yang belum menyalakan kamera. Iya, monggo bagi yang berkenan bergabung kita foto bersama yuk, kameranya bisa dinyalakan supaya wajahnya kelihatan semuanya. Oke, bisa dibantu ya Mas Hanif ya untuk Oke. Saya mau foto di sini. Sudah? Oke, yuk. Hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Mungkin mau ganti gaya lagi. Mungkin bisa dibantu tangannya menunjukkan seperti ini. Ini simbol sebagai literasi karena klub kami concernnya pada bidang literasi. Ya, untuk informasi, Rotary Surabaya Persada sangat concern di bidang literasi. Siap ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih moderator. Mau menutup apa saya yang menutup ini? Ya, monggo Presanti. Oke, terima kasih banyak para partisipan yang telah bergabung bersama kita mulai acara dimulai hingga akhir acara. Senang sekali. Terima kasih juga kepada para pembicara, Dr. Saski, Dr. Anton, senior kami, PDJ Hermanto Angka, ada Prof Sudarso, apakah masih berada di sini ya? Terus terang saya tidak menyangka ada Prof Sudarso ikut bergabung bersama kita. Kemudian di sini saya menyapa banyak sekali rotarian yang juga bergabung bersama kita. Member ini ada IPP Uke dari Rotary Club Surabaya Selatan. Halo IPP, terus ada PE Abed, ada Rotarian Ellen, Rotarian Prima, tadi ada juga Rotarian Meni, Rotarian Pak Sani, Rotarian Pak Sani. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan besar harapan kami kita bisa melaksanakan acara-acara seperti ini sesuai dengan concern klub kami, yaitu di bidang pendidikan dan literasi. Demikian webinar ini kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dr. Saski, Dr. Anton, Romo, PDJ Hermanto. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku dalam webinar pada kali ini. Insya Allah kita berikutnya bisa sering bertemu dan keadaannya sehat dan bahagia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanif, terima kasih banyak ya supportnya ya. Saya tutup ya. Ya.